Karena masjid-masjid sekarang ini bukan masjid cara Nabi. Ya. Masjid zaman Nabi itu seperti ini. Ini kita manifestokan kembali ke sunnah Rasulullah SAW dalam mengelola rumah Allah yang memihak rakyat. Kami di Jogokarya menggunakan selalu diksi rakyat, tidak umat. Rakyat itu diksi Islam. Sejak zaman Nabi, Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka ketika Serikat Islam dalam waktu 2 tahun sudah bisa merekrut 850.000 anggota, sudah bisa mengalahkan pengaruh 4 kerajaan Mataram, sampai-sampai Cokroaminoto disebut Raja Jawa tanpa mahkota karena pengaruhnya melampaui raja-raja Jawa. Nah, mereka menggunakan diksi karena sudah mengangkat rakyat. Lah SI ini yang putih dalam tanda kutip nggak bisa ngimbangi popularitas tokoh-tokohnya, akhirnya menggunakan diksi umat. Maka seakan-akan kalau umat itu cuma ngurusin kecil. Ini pimpinan umat, artinya umat Muhammadiyah, umat NU, umat Dewan Masjid, umat ini gitu. Kalau rakyat itu ngurus semua. Makanya harus kita rebut lagi diksi ini. Jadi di Masjid Jogokarya tidak ada umat, nah, rakyat. Jamaah masjid nggak sebut rakyatnya Masjid Jogokarya. Gitu. Jadi diksinya harus kita ambil kembali. Penggunaan istilah umat adalah simbol mundurnya para tokoh-tokoh SI yang kalah bersaing dalam popularitas merebut hati rakyat. Sehingga tidak ada pemimpin partai, apalagi partai umat, kecil itu pasti kecil, jangan bisa besar. Loh bener. Loh betul. Kita itu lemah konsolidasi. Di Indonesia itu hanya 4 organisasi yang solid konsolidasinya. 1, TNI Angkatan Darat. 2, Partai Komunis Indonesia. 3, umat Katolik. 4, sekarang ini Polri. Sehingga Indonesia ini hanya 4 kelompok organisasi ini yang dominan dalam setiap pergantian pemerintahan. Kalau nggak TNI Angkatan Darat, Komunis, ya, PKI, maka peran Magnes itu keras sekali terhadap Jokowi bohong, korupsi, tidak ada yang berani nangkap karena soliditas mereka kuat. Coba yang ngomong ulama Islam, tidak ada yang berani ngomong. Nah itulah sebetulnya gagasan dasarnya kembali ke zaman Nabi. Ya, Nabi bangun negara itu dari masjid. Ada hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari, ahabul biladi indallah masajidah wa abwadul biladi indallah aswaqiha. Bilad itu artinya negara atau tempat. Jadi negara yang paling dicintai Allah itu negara yang basisnya adalah masjid-masjidnya. Negara yang paling dibenci Allah, negara yang basisnya adalah pasarnya. Sebab kalau negara berbasis pasar, demokrasi itu menjadi transaksional. Bung Karno menolak ini. Bung Karno mengatakan kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi hitung binting, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, maka para pemilik modal yang akan bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita hanya akan bekerja sebagai buruh politik. Masjid Jogokarya itu laboratorium gagasan ini. Kemarin 11 TPS tanpa instruksi, tanpa kampanye, ya 11 TPS 01 menang semua. Meskipun dulu daerah merah. Karena masjid mencukupi kebutuhan rakyat yang 15 hari kita bagi sembako. Itu sudah dari dulu. Makanya kalau hanya bansos itu cuma menjelang pilpres, ya milih aja ikut masjid daripada ikut yang cuma gitu. Bayangkan kalau semua masjid bergerak begitu, selesai kok. Ini teman-teman mau ke Jakarta, ke KPU, pesertanya sedikit karena harus urunan
300.000 demo kerumunan. Saya bilang, udah nanti bisnya sama makannya dari mesin. Ini 3 bis yang berat. Mesin harus membiayai demo membela kebenaran. Loh, uang mesin itu uang rakyat, harus membela rakyat. Kalau ada pengurus DNI melarang itu pecah. Masjid itu tempat bernaungnya rakyat, aspirasi rakyat apapun bela demi kepentingan rakyat. Tidak boleh kas masjid ada demo menegakkan daulat rakyat kok nggak berpartisipasi, robohkan saja masjid seperti itu. Sesi pertama kami minta ke Pak Jazir dulu, karena ternyata setelah saya baca, Bapak Ibu semua di sini ada kepean atau bocoran sedikit. Jadi ternyata buku ini, berkata penulis Pak Jazir, gagasan dan aksi revolusi kemasjidan. Nah ini yang perlu kita catat, Monsewu. Di sini ada kalimat gerakan revolusi kemasjidan, ya, yaitu gerakan mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban dan sumber kesejahteraan rakyat. Nah ini ternyata kesejahteraan rakyat yang selama ini kita dambakan, saya ya Pak Senator, kalau dari pemerintah kok belum nampak gitu ya. Jadi ini diharapkan muncul dari masjid sebagai media dakwah dan perjuangan umat Islam. Kepada Pak Jazir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya muliakan anggota DPD RI DIY Bapak Haji Ahmad Hadi Kusumo, insya Allah juga akan jadi calon wali kota di Jakarta. Cuman berpindah kantor dari sini ke sana. Sehingga besok kalau ada acara PMI ini pindah ke aula wali kota. Yang saya hormati sesepuh-sepuh kita dari Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta, ini aktivis mahasiswa senior dulu Mas Hamid Zarkasih Putra, ya. Ini tokoh ikatan olahraga mobil Indonesia ini Pak Najib, tapi juga politisi Partai Golkar, ya. Anggota DPRD Kota dulu ya, dan semuanya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, saya tidak makan waktu, semuanya saya muliakan, saya hormati. Wabil khusus Bu moderator dan juga semestinya ini pembedah nanti. Baik, saya sampaikan terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan apa sih sesungguhnya buku ini. Jadi yang pertama, saya sangat berkesan dengan nasihat Kiai Haji Aisyah Ansori, seorang tokoh Partai Masyumi, pimpinan redaksi majalah Jihad Masyumi Jawa Barat, yang mengatakan seorang mubalik itu tidak hanya pandai pidato, dia harus pandai juga menulis. Jadi sampai nanti kita mati selesai,
tidak ada yang dijadikan legacy. Maka saya berpikir apa yang selama ini kita dakwahkan mesti kita tulis supaya nanti ada yang melanjutkan. Itu yang pertama tentang kenapa buku ini ditulis. Yang kedua, kenapa judul yang dipilih menggunakan kalimat manifesto. Manifesto ini kan mulai dikenal adalah manifesto komunis tahun 1846, dan kemudian di Indonesia di masa Bung Karno ada manifesto politik atau manipol Ustek. Manifesto itu artinya pernyataan, manifest ya. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa kita isyhadu, pernyataan isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa saya ini seorang muslim. Jadi ini sebuah pernyataan bahwa seharusnya masjid Nabi itu seperti ini. Karena masjid-masjid sekarang ini bukan masjid cara Nabi gitu ya. Masjid zaman Nabi itu seperti ini. Ini kita manifestokan kembali ke sunnah Rasulullah SAW dalam mengelola masjid. Ya. Rumah Allah yang memihak rakyat. Kami di Jogokarya menggunakan selalu diksi rakyat, tidak umat. Karena rakyat itu diksi Islam. Sejak zaman Nabi, Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah ra'in, pemimpin, gembala. Dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Ra'iyah itu disadur dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu dari kata ra'iyah, itu bahasa hadis. Cuma di Indonesia dulu ini menjadi diksi utama dalam perjuangan Islam terorganisir, yaitu oleh Syarikat Islam sejak 1911. Tetapi ketika Syarikat Islam pecah, tokoh-tokoh SI merah, SI yang telah menjadi korban MKTBP. MKTBP itu metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Itu strategi dari Partai Komunis. Jadi Partai Komunis itu menghadapi lawannya dengan MKTBP, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Apa itu? 1, bekerja intensif di kalangan musuh. Yang kedua, membangun kekuatan progresif revolusioner di pedesaan. Yang ketiga, membangun kekuatan progresif revolusioner di perkotaan. Itu namanya MKTBP. Maka ketika Syarikat Islam dalam waktu 2 tahun sudah bisa merekrut 850.000 anggota, sudah bisa mengalahkan pengaruh 4 kerajaan Mataram, sampai-sampai Cokroaminoto disebut Raja Jawa tanpa mahkota, karena pengaruhnya melampaui raja-raja Jawa. Maka pemerintah Hindia Belanda sangat takut kekuatan ini akan menjadi kekuatan revolusioner. Maka Belanda mendatangkan komunis untuk bisa membelah kekuatan ini. Maka didatangkanlah 2 tokoh komunis dari Belanda, namanya Dr. Abbars dan Dr. Henky Snevlit. Ditempatkan di Semarang, karena Semarang ini sekretariat Syarikat Islam Pusat. Dan di situ organisasi serikat buruh terbesar, yaitu buruh kereta api. Karena dulu kereta api itu di Indonesia ada 2 kereta api swasta yang besar, namanya NIRS, Netherlands Indie Spoorwagen Maskapai. Itu kantor pusatnya di Gedung Lawang Sewu Semarang. Ya, stasiunnya Lempuyangan, terus Tugu, Beran, sampai ke Semarang. Itu sudah 1857.
baru pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api pemerintah dari Tugu sampai ke Maus Cilacap sepanjang 115 km tahun 1895. Perusahaan namanya SS, Staatspoorwagen, yang nanti atas inisiatif anggota parlemen dari Partai Masyumi ketika Indonesia merdeka, perusahaan-perusahaan asing dinasionalisasi, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo. Jadi nasionalisasi itu ide Masyumi. Ya. Pertama ANIM. ANIM itu perusahaan listrik dulu milik swasta Belanda. ANIM itu singkatan Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, ANIM. Jadi kalau orang dulu nyebut itu lampu ANIM, agak ANIM. Karena dulu ada capnya ANIM, Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai. Dinasionalisasi jadi PLN, perusahaan listrik negara. NIFS dan SS dinasionalisasi menjadi PNKA, perusahaan negara kereta api, kemudian jadi PJKA, perusahaan jawatan kereta api, kemudian diserahkan ke swasta menjadi PT KAI. Hari ini sudah bukan milik negara lagi. Ini pengkhianatan kepada konstitusi. Loh, dulu dari asing dinasionalisasi, sekarang milik nasional diasingkan, dikasihkan orang asing, kan kurang ajar ini. Kurang ajar. Pengkhianatan. Itu Masyumi memperjuangkan proses nasionalisasi. Dari ANIM menjadi PLN, dari NIFS menjadi PJKA. Masya Allah. Perjuangan tokoh-tokoh Islam di negara ini, cintanya kepada tanah air tidak diragukan. Ya. Nah, yang paling menarik adalah Yaji Sansor itu. Beliau singapodiumnya Masyumi. Jadi dulu kalau PNI singapodiumnya Bung Karno, PKI singapodiumnya Aidit. Masyumi yang bisa mengimbangi Bung Karno dan Aidit adalah Ki Sansor. Ya. Di kampanye PKI, setelah kampanye PNI, Bung Karno mengatakan lapangan Ikada ini sekarang menjadi lapangan banteng, saudara-saudara. Maka disebut lapangan banteng. Ya. PKI pidato di situ. Jangan sampai Masyumi menang. Kalau Masyumi menang, lapangan banteng ini akan dijadikan lapangan onta, saudara-saudara. Nah, gitu ya. Nah, Masyumi giliran pidato di situ, Isatori mengatakan masih mending Cina itu kalau ini lapangan onta aman. Tapi kalau PKI yang menang, ini jadi lapangan beruang. Nah itu, jadi dulu gitu. Jadi kalau Masyumi itu rapat akbar. Kalau PNI apa? Rapat samudra. Kalau PKI apa? Rapat raksasa. Nah, itu semua punya diksi sendiri-sendiri. Nah, ketika kemudian tokoh-tokoh komunis ini bisa menyusup, langkah bekerja intensif di kalangan musuh itu satu, infiltrasi, menyusup ke organisasi musuhnya. Yang kedua adalah asosiasi, mencari teman yang bisa diajak bergabung di dalam organisasi musuhnya. Yang ketiga adalah kontradiksi, membuat perpecahan di organisasi musuhnya. Yang keempat, kooptasi, mengambil alih pimpinan organisasi musuhnya. Itu namanya bekerja intensif di kalangan musuh. Nah, Sneflit ini dia mengajak anak-anak muda yang jaga sekretariat Serikat Islam, Semaun, Darsono, Alimin, ya, pinjam tempat untuk diskusi mengenal ajaran Marxisme. Maka kemudian di sekretariat S ini diadakan organisasi ISDV, Indische Socialische
Demokratische Vereniging, organisasi sosial demokrat. Nah, lama-lama anak-anak muda itu tertarik dengan Marxisme, ya. Itu pertama Pak, sosial demokrat, nanti jadi Marxis, lama-lama jadi komunis. Jadi selalu itu sosdem. Ya, itu dimulai dari situ. Ya, itu pintu masuk nanti ke arah sana. Itu kalau kita belajar ideologi. Nah, maka anak-anak muda itu semangat sekali sehingga mengusulkan Serikat Islam dalam berjuang harus menggunakan peso analisis Marxis. Nah, akhirnya tokoh-tokoh Islam di SI yang teguh Islamnya mengatakan ini berbahaya, maka harus ada penertiban organisasi. Maka tidak boleh double jadi anggota ISDP tapi juga menjadi anggota SI. Nah, mereka ada yang kalau gitu ya kita keluar aja, kita bentuk SI sendiri. Nah, terjadi perpecahan, SI jadi SI merah. Nah, SI merah itu dipimpin oleh seorang tokoh, Raden Mas Tirto Adisuryo, itu anak Bupati Blora, ya, yang nanti kalau Anda baca riwayat hidupnya dalam tetralogi yang ditulis oleh Pramudia itu, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Lama, Rumah Kaca. Minke itulah tokoh yang namanya Raden Mas Tirto Adisuryo. Nah, kemudian SI Merah nanti bergeser menjadi Serikat Rakyat. Serikat Rakyat ini menjadi Partai Komunis India. Jadi berhasil bekerja intensif di kalangan musuh. SI yang besar ini menjadi terpecah. Ini bekerja intensif di kalangan. Nah, mereka menggunakan diksi karena sudah mengakar rakyat. Lah SI ini yang putih dalam tanda kutip nggak bisa ngimbangi popularitas tokoh-tokohnya. Akhirnya menggunakan diksi umat. Maka seakan-akan kalau umat itu cuma ngurusin kecil. Ini pimpinan umat, artinya umat Muhammadiyah, umat NU, umat Dewan Masjid, umat ini gitu. Kalau rakyat itu ngurus semua. Maka ini harus kita rebut lagi diksi ini. Jadi di Masjid Jogokaryan tidak ada umat, rakyat. Jamaah masjid disebut rakyatnya Masjid Jogokaryan. Gitu. Ini diksinya harus kita ambil kembali. Ya, penggunaan istilah umat adalah simbol mindernya para tokoh-tokoh SI yang kalah bersaing dalam popularitas merebut hati rakyat. Ya, sehingga tidak ada pemimpin partai, apalagi partai umat, kecil itu pasti kecil, jangan bisa besar. Loh, bener. Karena sejarah munculnya istilah umat sendiri itu menyempitnya leadership. Udah kan. Maka ndak ada Indonesia akan dipimpin oleh seorang tokoh umat, ndak mungkin. Sehingga seakan-akan kalau kita berjuang melalui jalur agama Islam itu tidak akan bisa mimpin Indonesia, karena itu pimpinan umat loh, itu bukan pimpinan rakyat, kira-kira begitu. Nah, inilah kenapa judulnya Manifesto Masjid Nabi, Rumah Allah yang Memihak Rakyat. Gitu. Jadi judulnya sebuah revolusi kerakyatan berbasis masjid. Dan yang kedua, buku ini saya menulis perjalanan pemikiran sehingga berkesimpulan kenapa harus masjid. Guys, sorry, di akhir karir politiknya setelah Masyumi dibubarkan, ya selamat jalan monggo Mas Adnan, lakukan konsolidasi ya. Loh betul, kita itu lemah konsolidasi. Di Indonesia itu hanya 4 organisasi yang solid konsolidasinya. 1, TNI Angkatan Darat. 2, Partai Komunis Indonesia. 3, umat Katolik. 4, sekarang ini Polri.
Sehingga Indonesia ini hanya 4 kelompok organisasi ini yang dominan dalam setiap pergantian pemerintahan. Kalau nggak TNI Angkatan Darat, Komunis, ya, PKI, maka peran Magnes itu keras sekali terhadap Jokowi bohong, korupsi, tidak ada yang berani nangkap karena soliditas mereka kuat. Coba yang ngomong ulama Islam, tidak ada yang berani ngomong karena tidak ada soliditas internal kita. Ya. Nah, baru setelah zamannya Tito Karnavian terjadi satu konsolidasi internal Polri sehingga sekarang menjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Polri bukan partai, tapi sejak 2014 pemilu itu pemenangnya adalah Polri. Maka Polri menduduki seluruh jabatan strategis. Umat tidak pernah konsolidasi. Di mana berkonsolidasi? Ke masjid. Di partai sangat susah. Ya. Nah, makanya kalau kita mau bangun Indonesia sekarang itu kembali ke masjid. Itu Kiai Sansori menulis buku terakhir beliau setelah Masyumi dibubarkan, tulisannya adalah kembali ke Haramain. Kembali ke 2 tanah suci Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ibaratnya partai politik sudah seperti sapi-sapi tua yang lelah menarik beban-beban pedati rakyat, sehingga tidak bisa diharap dengan partai politik rakyat akan bisa memperoleh kesejahteraan dan kemuliaannya lagi. Maka hanya dari masjid kita bisa membangun kesejahteraan rakyat secara mandiri. Nah, itulah sebetulnya gagasan dasarnya kembali ke zaman Nabi. Ya, Nabi bangun negara itu dari masjid. Ada hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari, ahabul biladi indallah masajiduha wa abwadul biladi indallah aswaqiha. Bilad itu artinya negara atau tempat. Jadi negara yang paling dicintai Allah itu negara yang basisnya adalah masjid-masjidnya. Negara yang paling dibenci Allah, negara yang basisnya adalah pasarnya. Sebab kalau negara berbasis pasar, demokrasi itu menjadi transaksional. Bung Karno menolak ini. Bung Karno mengatakan di pidato di Sanyo Kaigin tanggal 15 Mei tahun 45, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi hitung biting, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, maka para pemilik modal yang akan bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik, tokoh-tokoh kita hanya akan bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Ini sekarang terjadi. Ini Bung Karno tahun 45 sudah ngomong ini. Ya, maka konsep Bung Karno demokrasi itu bukan demokrasi one man one vote, demokrasi terpimpin. Maka konsep Bung Karno itu disebut resopin. Dulu kalau yang seusia saya ke atas masih dengar tiap pagi RRI itu resopin, revolusi Agustus 45, resopin, sosialisme cinta negara. Kita butuh pimpinan yang jujur, rakyat pasti hidup adil makmur. Resopin, hidup resopin. Rakyat butuh murah sadang pangan, minggir pimpinan yang curang. Resopin, hidup resopin.
Resumem itu revolusioner, sosialisme Indonesia dan demokrasi terpimpin. Tahu-tahu Bung Karno bergeser ke Nasakom. Ya, maka Jenderal Ahmad Yani berkirim surat Paduka Yang Mulia Presiden, TNI Angkatan Darat teguh pada so, tapi kami menolak. Ya, maka muncullah Nasakom bersatu. Acungkan tinju kita, satu padu bersatu, bulat semangat kita. Ayo terus maju, Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Siapa yang dianggap kepala batu? Jenderal Angkatan Darat yang anti Nasakom, Masyumi, PSI, semua harus disingkirkan dari panggung politik. Bekerja intensif di kalangan musuh. Orang pulang dari operasi Mandala, megang bintang gerilya, karena keberaniannya namanya Untung Samsuri, pangkatnya mayor, menjadi komandan Pekam di Perbekalan Angkutan Pekam di Solo. Digarap oleh tokoh PKI namanya Jupito. Jupito itu kalau pagi mikul burung itu, karena tahu Untung itu senangnya burung, ya pura-pura jadi pedagang burung. Nawarin burung di rumah dinas Pekam itu, pinjam koran, ngasih komentar, ada berita. Lama-lama Untung tertarik, ini pedagang burung kok wawasan politiknya luas, kan ada Untung itu. Dan yang kedua, di Ponorogo, tokoh PKI, ketua PKI Ponorogo namanya Dr. Suwondo wafat. Istrinya aktivis Terwani, cantik, masih 25 tahun, meskipun anaknya 5, namanya Hartini. Waktu itu Bung Karno mau meresmikan terminal bis yang paling bagus di Salatiga. Wali kota Salatiga itu tokoh PKI. Maka dalam konteks bekerja intensif di kalangan musuh, Hartini ini dibawa ke Salatiga, ditugaskan di dapur. Bung Karno datang dari naik helikopter masuk ke rumah dinas, dilewatkan dapur. Setelah peresmian, Bung Karno dijamu makan. Bung Karno nanya begini, seumur hidup saya makan sayur lodeh paling enak ini di sini. Saya pengen ketemu siapa yang masak. Akhirnya dipertemukan dengan janda Dr. Suwondo yang namanya Hartini. Dibawalah akhirnya Hartini menjadi istri Bung Karno. Nah, istri ke-8. Ya. Bung Karno itu istrinya 10. Maka dalam situasi politik yang bergejolak, Hartini itu ngomong sama suaminya ini, Bapak, situasi memerlukan keamanan bagi Bapak. Sebaiknya yang mengawal Bapak orang-orang yang benar-benar kita percaya. Ya sopo Har, ya ada Pak, tapi masih mayor itu di Solo. Gampang gue nanti pindah Jakarta. Pak kasih pangkat letnan kolonel, tarik ke Jakarta, dijadikan komandan kawal 1 Cakra. Itu Untung Samsuri. Nah, Bung Karno gelisah melihat TNI perwiranya ada yang anti Nasakom ini dianggap tidak progresif revolusioner, komunistofobi. Perintahkan Mayor Jenderal Mursid, siapa kira-kira yang tidak setuju Nasakom? Munculnya daftar gitu ya. Kan daftar masuk untuk siap, ya saya beresin saja itu Pak. Maka muncullah G30S. Itulah bekerja intensif di kalangan musuh. Ya. Kira-kira umat Islam strateginya apa? Jadi komunis itu sedemikian rupa, cepat sekali bangkit, cepat sekali merayap kemana-mana.
Kemarin menjelang Pilpres tiba-tiba kader PKI muda namanya Sujatmiko seakan-akan keluar dari PDI bergabung ke. Lah itu kan bekerja intensif di kalangan musuh itu begitu ditanam di sana seakan-akan. Nah gitu loh nanti ya. Kalau kita berpolitik tidak mengenal strategi lawan, kita ya kalah terus. Ya, jadi pertarungan Indonesia itu hanya 4 tadi, sekarang kalau dulu hanya 3, sekarang 4 polisian. Jadi perputaran kekuasaan ini yang paling dominan 4 ini tadi, Angkatan Darat, Kepolisian, PKI, Katolik. Lihat aja nanti kabinet kira-kira unsurnya, itu bisa kita baca. Siapa yang paling dominan? Kita akan bisa lihat. Ya. Itu saya tulis sedikit-sedikit lah, baru kuliah awal kan. Ya. Jadi maka umat Islam harus melakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi terbaik ya di masjid ini. Ya, maka kalau masjid itu bisa melaksanakan fungsi-fungsi kerakyatan, kekuatan rakyat ini akan ke masjid. Ini laboratorium sudah saya coba. Masjid Jogokan itu laboratorium gagasan ini. Kemarin 11 TPS tanpa instruksi, tanpa kampanye, ya 11 TPS 01 menang semua. Meskipun dulu daerah merah. Karena masjid mencukupi kebutuhan rakyat yang 15 hari kita bagi sembako. Itu sudah dari dulu. Makanya kalau hanya bansos itu cuma menjelang Pilpres, ya milih aja ikut masjid daripada ikut yang cuma gitu. Bayangkan kalau semua masjid bergerak begitu, selesai kok. Selesai. Ini bersama Bu Sukri, masjid ini teman-teman mau ke Jakarta, ke KPU, pesertanya sedikit karena harus urunan 300.000. Demo mau urunan, saya bilang, udah nanti bisnya sama makannya dari masjid. Akhirnya 3 bis yang berangkat. Masjid harus membiayai demo membela kebenaran. Loh, uang masjid uang rakyat, harus membela rakyat. Kalau ada pengurus DNI melarang itu pecah. Masjid itu tempat bernaungnya rakyat, aspirasi rakyat apapun dibela demi kepentingan rakyat. Tidak boleh kas masjid ada demo menegakkan daulat rakyat kok nggak berpartisipasi, robohkan saja masjid seperti itu. Bayangkan kalau masjid di Jogja ini 10% saja, satu masjid ya, di DIY ini kan ada 8.969 masjid. Kalau 10% itu 800 masjid. Kalau 800 masjid masing-masing masjid satu bis, 800 bis itu benar dari konsolidasi ini. Iya. Bodoh kalau pengurus masjid tidak bergerak untuk rakyat, berarti nggak ngerti fungsi masjid. Kan dibodohin, jangan bicara politik di masjid. Wajib bicara politik itu wajib, karena salah satu fungsi masjid adalah baitus siasah, rumah siasah, rumah politik. Maka dulu SI itu semboyannya adalah sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Ya, sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai 10% aja lah masjid ini kita garap dengan revolusi kemasjidan tadi. Nah kalau mau demo saat masjid saat bis itu Jogja ini 10 bis. 10 bis itu ngebai halaman DPR. Yang menjadi persoalan kan orang masjid tidak ngerti fungsi masjid seperti zaman Nabi.
Dia mengikuti Stablat nomor 26 tahun 1903, masjid hanya boleh untuk ibadah, ma'adoh dan peringatan hari besar Islam. Jadi kalau masjid seperti itu, masjid yang mengikuti sunnahnya pemerintah kolonial Hindia Belanda, masjid yang belum merdeka. Kalau masjid yang sudah merdeka, seluruh kepentingan rakyat itu dari masjid itu diselesaikan. Ya. Banyak, alhamdulillah ada beberapa masjid telepon, Pak Ustaz, boleh apa uang masjid itu biaya demo? Wah, harus. Zakat itu ada dua asnaf yang menegakkan kebenaran, itu asnaf jihad sabilillah. Yang kedua, dia perjalanan dari Jogja ke Jakarta untuk kebaikan, dia dapat hak sebagai Ibnu Sabil. 2/8 dari zakat itu harus untuk kegiatan. Basnas, las harus membiayai. Kalau tidak, orang paham yang Basnas itu. Ya, loh benar Pak. Karena ada asnaf sabilillah, ada asnaf Ibnu Sabil. Apa itu sabilillah? Apa itu sabil? Apakah membela hak rakyat yang dicurangi itu bukan sebuah jihad? Bukankah perjalanan itu bukan sebuah kebaikan? Nah, ini cuma persoalannya itu fatwane melu fatwa londo. Ini maka harus dikembalikan ke konsep dasar kemasjidan itu. Ini yang kami sebut revolusi kemasjidan. Ya. Jadi masjid itulah tempat solusi rakyat. Dan Masya Allah, kita justru mendapat kepercayaan. Contoh ketika Pilkada DKI, Anies lawan Ahok, kami buat fatwa bagi warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta tinggal di DIY, kalau mau pulang untuk memenangkan calon gubernur Islam, Masjid Jogokarian menyediakan tiket kereta api eksekutif pulang balik. Tidak hanya yang memilih. Ini berawal dari tetangga saya yang namanya Mas Lutfi, orang Jakarta, suami istri, anaknya 3. Saya tanya, pulang nggak milih? Wah, mikir Pak, suara saya 2, tapi kalau saya pulang bawa 3 anak. Berarti berapa? 5 tiket. Pulang, biaya tiketnya dari Mesir. Terus kita perluas. Tapi Masya Allah, yang ngambil tiket hanya 19, yang nyumbang tiket 150. Artinya rakyat itu sudah paham. Coba kalau masjid mulai besok demo tanggal 20 Mei, Pak Muda, ayo satu masjid ini diumumkan ke jamaah, saya kira banyak yang mau nyumbang. Ini wani ora kuwi. Siap. Harus berani. Loh. Ini adalah ekses daripada Statblad nomor 26 tahun 1903. Belanda itu takut kalau umat Islam ini kuat, maka basisnya dipotong, gitu loh. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu perang Jawa meluas seluruh Jawa sampai VOC itu tekor karena perlawanannya berat sekali menghadapi Diponegoro ini karena basisnya adalah masjid-masjid. Masjid yang ikut Diponegoro itu gampang tandanya, di depan masjid disuruh nanam sawo kecil. Jadi tidak usah apa-apa. Kalau masjid sawo kecil prajurit Diponegoro, wah ini wong dhewe. Ya. Itu sistem simbolik koordinasi yang luar biasa konsolidasinya, maka Diponegoro itu sangat sulit ditaklukkan. Ya. Dari masjid, maka TNI Angkatan Darat itu terinspirasi memenangkan Perang Jawa, maka Diponegoro itu
itu menjadi divisi terbesar. Divisi Diponegoro kemudian jadi Kodam Diponegoro. Seluruh ibu kota provinsi, ibu kota, kota dan kabupaten pasti ada jalan Diponegoro. Ya, karena dia pahlawan yang menyatukan Nusantara, koordinasinya paling luas. Basicnya adalah masjid. Ya kira-kira gagasan buku itu sederhana seperti itu. Kita pengen masjid itu dikembalikan seperti zaman Nabi, bukan zaman Belanda. Merubah cara berpikir pengurus masjid yang masih kolonial kembali ke masjid zaman Nabi, maka namanya Manifesto Masjid Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.